Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan virtual ini ya, insya Allah di pertemuan terakhir dari Sigma. Oke, seperti biasa hari ini saya akan menjelaskan salah dua nanti, jadi kita akan bahas dua materi ya di mata kuliah pengantar Statistika Matematik 1. Jadi untuk materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu di sesi 6, yaitu beberapa distribusi penting. Jadi untuk sesi ini hanya sedikit teori saja ya, dan nanti bisa kita contohkan gitu ya salah satunya. Oke, di sini capaian pembelajaran adalah mahasiswa mampu memahami distribusi penting dalam statistik ya. Jadi ada distribusi khusus diskrit, dan ada distribusi khusus kontinu. Jadi yang pertama adalah distribusi khusus diskrit. Pertama-tama saya sampaikan terlebih dahulu bahwa ini hanya beberapa ya, jadi masih banyak lagi sebenarnya. Tapi yang saya jelaskan ini adalah yang umum seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah distribusi Bernoulli untuk diskrit, yaitu suatu percobaan yang hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu sukses, gagal, atau lulus, tidak lulus. Jadi ada dua, sukses, gagal, atau lulus, tidak lulus, atau lolos, tidak lolos. Jadi cuma dua ya kemungkinannya. Kemudian suatu variabel acak, X, berdistribusi Bernoulli jika distribusi probabilitasnya adalah Fx sama dengan P pangkat X dikali Q1 min X. Ya, kenapa di sini P di sini adalah peluang ada sukses ya, kemudian Q adalah peluang gagal, karena tadi seperti sampaikan bahwa kemungkinannya dua, yaitu sukses dan gagal. Kemudian di sini kenapa Q-nya 1 min X, karena satu itu adalah di situ karena kita hanya melakukan satu kali percobaan seperti itu. Ya, X-nya adalah nilainya 0 dan 1, di mana 0 itu kalau gagal dan 1 jika sukses. Seperti itu. Ya, kemudian setiap distribusi itu nanti juga mempunyai min dan varians ya. Jadi untuk Bernoulli di sini minnya adalah sama dengan P, kemudian variansnya adalah P dikali Q. Selanjutnya adalah distribusi binomial. Distribusi binomial ini adalah pengembangan dari Bernoulli ya. Tapi untuk binomial ini dilakukan N percobaan. Jadi binomial ini adalah N percobaan yang memiliki dua kemungkinan. Ya. Di mana percobaan ini dilakukan N kali dan independen ya. Jadi dilakukan satu kali, kita ambil, kemudian lolos atau tidak, ternyata lolos. Kemudian kita ambil lagi, kita kembalikan lagi ya, kemudian kita ambil lagi, hasilnya bagaimana, kemudian kita kembalikan lagi. Nah itu, jadi untuk yang binomial ini ada pengembalian. Nah, sama dengan Bernoulli, di sini ada dua hasil yang mungkin, yaitu sukses dan gagal. Ya, di mana sukses itu nanti peluangnya adalah besarnya P, kemudian yang gagal adalah Q. Nah, untuk fungsinya atau kita mencari peluangnya itu adalah kombinasi NX ya dikali PX di P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Ya, di mana rumus dari kombinasinya adalah N faktorial dibagi N min X faktorial dikali X faktorial. Jadi, saya harapkan teman-teman jangan lupa cara penghitungan kombinasi ya, masih dipakai. Oke, untuk rata-ratanya atau minnya untuk distribusi binomial yaitu sama dengan N dikali P. Sedangkan untuk variansnya adalah N dikali P dikali Q. Nah, jadi teman-teman kalau kita back lagi ke Bernoulli, sebentar. Ya, jadi kalau kita back ke Bernoulli ya, kalau Bernoulli di sini minnya kan sama dengan P ya tadi. Sebentar ya. Kalau Bernoulli di sini minnya adalah P, kemudian variansnya adalah P dikali Q. Namun kalau yang binomial ini ada pengalinya dikali N. Jadi karena kenapa di sini kalau di binomial karena dia adalah binomial yang Bernoulli yang dilakukan berkali-kali sebanyak N percobaan. Maka dari situ minnya itu adalah N dikali P. Ya, kalau
Kalau Bernoulli tadi adalah min-nya adalah P, tapi kalau di binomial itu N dikali P. Kemudian untuk variansnya, varians di Bernoulli itu adalah P dikali Q, tapi kalau di binomial, kan dilakukan N kali percobaan, maka di situ variansnya adalah dikalikan dengan N. N dikali P dikali Q, seperti itu. Untuk yang ketiga ini adalah distribusi Poisson ya. Jadi memang tulisannya adalah Poisson, tapi membacanya yang umum adalah Poisson. Ciri-cirinya di sini memuat perhitungan sejumlah waktu peristiwa tertentu selama unit yang diberikan dalam waktu. Jadi ada ini ya menyangkut waktu, kemudian area atau volume dan sebagainya ya. Jadi di sini ada indikator waktu. Kemudian probabilitas bahwa sebuah peristiwa terjadi dalam unit yang diberikan sama untuk semua unit. Ya, banyaknya peristiwa terjadi dalam satu unit, satu waktu atau area atau lulusan atau volume adalah independen. Dan min-nya di situ disimbolkan dengan lambda. Bentuk distribusi Poisson adalah Px sama dengan lambda x dikali eksponen pangkat min lambda per x faktorial. Ya, di mana nantinya min atau rata-ratanya adalah lambda, variansnya juga lambda. Jadi untuk kasus Poisson ini adalah min variansnya ini sama, yaitu lambda. Nah, contoh dari distribusi Poisson ini misalnya jumlah antrian ya. Di situ kan misalnya kita mau mengamati jumlah antrian dari selama 4 jam, yaitu dari jam 8 sampai dengan jam 12. Maka di situ distribusinya adalah Poisson ya. Kemudian misalnya contohnya lagi adalah kejadian luar biasa, misalnya ini ya penyakit ya, jadi kayak epidemi itu biasanya juga distribusi Poisson. Distribusi khusus yang selanjutnya adalah distribusi hipergeometri. Nah, hipergeometri ini juga sebenarnya juga kalau teman-teman tidak teliti maka agak rancu dengan binomial atau Bernoulli ya. Sorry, lebih tepatnya binomial ya, karena di sini juga ada n percobaan juga. Jadi distribusi hipergeometri itu mempunyai ciri-ciri eksperimennya memuat pengambilan secara random n elemen tanpa pengembalian dari sekumpulan n besar elemen. Jadi misalnya kita punya kartu nih 52, maka kita mengambil langsung sebanyak n elemen tanpa pengembalian. Jadi kita ambil satu, kita ambil lagi tanpa dikembalikan sebanyak n kecil, atau langsung diambil n kecil, maka di situ dari n kecil itu kita akan hitung berapa banyak sukses, berapa banyaknya gagal. Nah, itu berarti hipergeometri. Ya, bedakan dengan binomial. Kalau yang binomial kita ambil sebanyak n kali, tapi setiap kita mengambil itu kita kembalikan. Nah, itu adalah yang binomial. Kalau yang hipergeometri kita ambil sebanyak n kali tanpa pengembalian. Untuk bentuk distribusinya di sini adalah kombinasi Rx ya, dikali dengan kombinasi n min R, n min X, n kecil min X per kombinasi n besar n kecil ya. Jadi di sini nanti teman-teman rumusnya berbeda. Di mana n besar itu adalah total banyaknya elemen ya. Kemudian n kecil adalah banyaknya sampel yang diambil. Kemudian R kecil adalah banyaknya S dalam n besar elemen atau banyaknya sukses dalam total banyaknya elemen. Kemudian X kecil itu adalah banyaknya sukses dalam n kecil elemen. Jadi bedakan ada R, X, kemudian ada n besar, ada n kecil. Di mana X ini nanti besarnya adalah 0 sampai dengan R kecil jika R kurang dari N. Atau X-nya itu nanti 0 sampai dengan N kecil jika N-nya itu kurang dari N. R ya, begitu. Jadi kalau X-nya di sini 0 sampai dengan R, jika banyaknya sukses dalam banyaknya elemen keseluruhan, itu lebih kecil dari banyaknya sukses dalam ini ya, dalam sampel. Kemudian X-nya itu dari 0 sampai dengan N kecil, jika banyaknya sukses dalam N kecil elemen itu kurang dari banyaknya S besar dalam N besar elemen. Itu. Dimana min-nya itu adalah N dikali R dibagi N besar. Kemudian untuk variansnya adalah
R dikali N besar min R dikali N dikali N min N kecil. Ya. Dibagi dengan N kuadrat per N min 1. Jadi mungkin kalau hipergeometri teman-teman sambil bisa menghafalkan ya, karena memang rumusnya agak panjang. Selanjutnya adalah distribusi geometri. Ya, distribusi geometri ini adalah kejadian random hingga didapatkan sukses pertama. Dilakukan berulang sampai diperoleh satu buah sukses. Jadi misalnya kita main kartu di situ, kita ambil, oh ternyata masih bukan as. Nah, setelah kita ambil lagi, kita ambil notak, ternyata kalau sudah kita dapat as, maka itu kita stop. Ya, jadi mahasiswa mengulang mata, misalnya ini juga ada mahasiswa mengulang mata kuliah sampai dinyatakan lulus. Nah, untuk fungsi atau bentuk distribusinya adalah P dikali Q pangkat X min 1. Di mana P adalah probabilitas sukses, kemudian Q adalah probabilitas gagal. Seperti itu ya. X-nya itu adalah 1 sampai dengan tak hingga, di mana P-nya itu adalah besarnya dari 0 sampai dengan 1 ya. Untuk minnya adalah 1 per P dan variansnya adalah Q per P kuadrat. Oke, nah di sini dicontohkan misalnya untuk distribusi diskrit, ada data kesiswaan di mana 20% siswa itu memenuhi kriteria menjadi ketua OSIS. Nah, kemudian diambil 4 orang siswa yang memenuhi kriteria secara acak. Nah, diminta untuk menghitung probabilitas 3 orang dari 4 siswa akan lolos menjadi calon ketua OSIS. Kemudian yang kedua, diminta untuk menghitung probabilitas tidak ada seorang pun yang lolos menjadi calon ketua OSIS. Dan yang ketiga, diminta menentukan distribusi probabilitas setiap X. Ya. Jadi, nah di sini kita tentukan terlebih dahulu X-nya apa saja. Ya. Jadi di sini kan kita pilih 4 siswa ya, 4 siswa. Kemudian 0 jika yang terpilih 0, kemudian 1 jika yang ini ya, yang lolos adalah 1, kemudian 2 jika yang lolos adalah 2, kemudian 3 jika yang lolos adalah 3, dan 4 jika yang lolos adalah 4 orang. Nah, kemudian kita tentukan, X-nya kan sudah ditentukan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk itu, maka banyaknya cara di situ adalah 4 kombinasi 0 ya, 4 kombinasi 0 berarti di situ adalah 1, yaitu FFFF ya, atau semua orang di situ tidak lolos. Atau teman-teman kalau nggak mau pakai kombinasi juga boleh, tapi itu harus teliti juga ya. Kemudian untuk X sama dengan 1, jadi 1 orang yang lolos, di sini ada 4 kemungkinan, yaitu bisa saja orang pertama yang lolos, atau orang kedua yang lolos, orang ketiga yang lolos, atau orang keempat yang lolos. Nah, kemudian X sama dengan 2, berarti ada 2 orang yang lolos. Ya, jadi ada 6 kemungkinan, yaitu misalkan di sini ada orang pertama dan orang kedua yang lolos, orang pertama dan orang ketiga yang lolos, orang pertama dan orang keempat yang lolos, dan seterusnya. Kemudian X sama dengan 3, berarti ada 3 orang yang lolos, maka di situ ada 4 kemungkinan, yaitu orang pertama, kedua, dan ketiga lolos, yang keempat tidak lolos, kemudian orang pertama, kedua, dan keempat yang lolos, orang ketiga tidak lolos, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada X sama dengan 4, itu ada sebanyak 1, di mana semuanya di situ lolos. Nah, kemudian tadi P di mana P ini besarnya 0,2 dari mana? Dari sini. 20% siswa memenuhi kriteria menjadi ketua OSIS. Jadi peluangnya 20% ya. Nah, kalau dituliskan berarti 0,2. Sedangkan Q itu adalah 1 min P, yaitu 0,8. Nah, karena di sini tadi di situ ada 4 orang ya, kemudian setiap orang itu jadi 4 itu adalah N kecil, kemudian setiap kejadian itu, setiap percobaan itu adalah dia ada 2 kemungkinan, yaitu lolos dan tidak lolos, maka di situ dia harus menggunakan binomial ya. Nah, rumus binomial adalah kombinasi NX dikali PX, P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Nah, kemudian tadi kan tidak ada 3 pertanyaan ya, yaitu yang pertama adalah peluang 3 orang yang lolos, maka teman-teman masukkan rumusnya di sini.
ya, nx-nya, n-nya tadi adalah 4, kemudian x-nya adalah 3, p-nya adalah 0,2, kemudian x-nya adalah 3, Q-nya 0,8, kemudian N min X, berarti 4 dikurangi 3 itu adalah 1. Hasilnya adalah 0,0256. Nah, kemudian yang B, tidak ada yang lolos ya, maka di situ X-nya sama dengan 0. Nah, dengan perhitungan yang sama, nanti teman-teman mendapatkan peluangnya adalah 0,4. 0,4096. Kemudian di sini tadi tentukan distribusi probabilitas setiap X. Jadi kita harus menghitung pada saat X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 3, dan X-nya sama dengan 4. Nah, untuk 0 dan 3 sudah kita hitung di poin A dan B. Nah, kita tinggal menghitung pada saat X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 4. Ya, masing-masing sudah dihitungkan di sini ya. Kita masukkan ya, di mana pada saat x sama dengan 1 bagaimana, kemudian pada saat x sama dengan 2 kita masukkan ke rumus, kemudian pada saat x-nya sama dengan 4 kita juga masukkan ke rumus. Nah, diperoleh perhitungan seperti yang ada pada slide. Sehingga kita bisa tentukan di sini distribusi probabilitas dari kejadian ini, yaitu pada saat Px-nya sama dengan 0 ya, peluangnya adalah 0,4096. Pada saat X-nya sama dengan 1, di situ P-nya adalah 0,4096 ya. Kemudian pada saat X sama dengan 2, maka P-nya adalah 0,1536. Pada saat X-nya sama dengan 3, di situ P-nya adalah 0,0256, dan pada saat X-nya sama dengan 4, yaitu 0,0016. Seperti itu. Ini ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Tidak ada ya, saya lanjutkan kalau begitu. Selanjutnya adalah distribusi khusus yang kontinu. Jadi kalau mungkin yang kontinu di sini teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Barangkali teman-teman sudah diajarkan di mata kuliah lain. Ya, jadi nanti ada distribusi normal, ada gamma, ada eksponensial, kemudian ada T, ada C kuadrat, kemudian ada juga F ya. Masih banyak lagi sebenarnya, ada Weibull dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa baca kembali di ini ya, di modul juga ada. Nah, jadi yang pertama adalah distribusi normal, ya. Normal di situ berarti punya dua parameter ya, yaitu mean dan variance. Jadi ada mean, ada variance. Jadi kalau teman-teman menjumpai nanti n, kemudian ada angka 2, berarti di situ yang pertama, angka pertama adalah mean-nya, kemudian kedua adalah variance-nya. Nah, distribusi normal ini adalah distribusi probabilitas kontinu yang paling banyak diaplikasikan ke berbagai bidang. Ya, bahkan beberapa distribusi khusus lain itu adalah sebenarnya turunan dari distribusi normal. Seperti itu. Misalnya adalah pendataan berat badan, tinggi badan, IPK, ya, kemudian ada tercurah hujan dan sebagainya. Di mana di situ untuk distribusinya, fungsinya adalah lumayan agak rumit juga, ya. Jadi teman-teman juga sedikit menghafalkan ya, perlu waktu untuk menghafalkan, yaitu akar 2pi sigma kuadrat E pangkat min setengah X min mu per sigma kuadrat. Di mana X-nya itu dari min tahingga sampai dengan tahingga. Nah, mu itu berarti adalah min, kemudian sigma adalah standar deviasi, sigma kuadrat adalah varians, ya, dan pi-nya itu adalah bilangan 3,14, sedangkan eksponennya adalah 2,76. Nah, untuk normal di sini teman-teman, untuk kurvanya itu simetris ya. Jadi teman-teman mungkin sudah mengenal juga di sini. Jadi untuk normal itu kurvanya simetris dan mempunyai min, ya. Jadi ada yang di tengah, di sini yang membelah kurva itu menjadi dua bagian itu adalah di titik min. Seperti itu. Untuk sifat-sifatnya, yang pertama adalah kurva mencapai maksimum terjadi pada X sama dengan min, ya, sama dengan mu. X sama dengan mu itu berarti titik pada sumber datar di mana kurvanya itu mencapai maksimum. Jadi maksimumnya ada di titik ini. Nah, kemudian kurvanya simetris terhadap garis lurus yang melalui
min sama dengan mu. Ini seperti yang saya katakan tadi bahwa min di sini membelah dua daerah pada kurva tersebut menjadi dua bagian yang simetris. Kemudian sifat yang ketiga, kurvanya memiliki titik belok X sama dengan mu plus minus sigma kuadrat. Ya, jadi di sebelah kiri ini titik beloknya adalah mu dikurangi sigma, kemudian titik belok di sebelah kanan dari mu-nya itu adalah mu plus sigma. Kemudian seluruh luas di bawah kurva itu sama dengan 1. Jadi luas kurvanya itu sama dengan 1. Ya. Baik di kiri, berarti daerah di sebelah kiri mu ditambah dengan daerah di sebelah kanan mu itu sama dengan 1. Nah, untuk luasnya teman-teman tinggal mengintegralkan saja dari fx tadi ya. Jadi misalnya kita mau mencari luasan dari kurva normal itu antara A sampai dengan B, maka teman-teman integralkan fx terhadap dx. Ya, fx-nya yaitu 1/akar 2pi sigma kuadrat dikali E pangkat min setengah X min mu per sigma pangkat 2. Ya. Nah, oke. Nah, ada kasus khusus di mana minnya itu adalah sama dengan 0 dan variansnya adalah sama dengan 1. Jadi ini dikenal dengan distribusi normal baku atau normal standar. Atau teman-teman kalau pernah juga baca tabel Z-nya itu berangkatnya itu adalah kejadian khusus di mana min-nya adalah 0 dan variansnya adalah 1. Ya. Nah, kalau teman-teman menjumpai pengamatan di mana nilai X-nya tidak sama dengan 0, di mana nilai min-nya ya, min-nya itu misalnya nanti teman-teman menjumpai mau ditransformasikan ya, X-nya mau ditransformasikan, maka kalau teman-teman punya X kemudian nanti harus ditransformasikan ke Z, maka harus mengolah dengan perhitungan Z-nya itu X min mu per sigma ya. Jadi kita harus mentransform dulu nilai X tersebut ke Z sehingga kita bisa menghitung luasannya ya. X min mu per sigma, maka kita ketahui terlebih dahulu X-nya berapa ya, kemudian atau titiknya, titik X-nya berapa, kemudian kita kurangi dengan min-nya. Min-nya adalah mu 0, kemudian dibagi dengan sigma ya. Sigmanya berapa? Jadi di sini bisa terdapat X ya. Kemudian X-nya itu besarnya sama dengan X1 dan X-nya ada X2. Jadi ada dua titik, X1 dan X2. Kita mau mencari luasannya. Nah, kita perlu mentransform nih agar lebih mudah ya. Agar lebih mudah kita transform nih ke Z. Nilai X-nya ke Z. Yaitu kita perlu ketahui dulu X1 dan min-nya berapa. Dan tanda deviasinya berapa ya. Karena kita menghitung Z1, kita perlu X1, mu, dan sigma. Nah, atau teman-teman boleh menghitung pakai luasan ya. Pakai luasan diintegralkan seperti itu ya. Jadi X1-nya daerahnya dari X1 sampai dengan X2. Kalau misalnya kita pakai Z, berarti nanti luasannya menjadi 1/akar 2pi ya. Kemudian E pangkat min setengah Z kuadrat dz dari Z1 sampai dengan Z2. Nah, kalau kita pakai yang Z, kita hanya tinggal melihat di tabel Z ya. Nah, ini adalah contoh tabel Z-nya. Jadi kalau misalnya nanti di perhitungan Z-nya itu adalah min 3,2 ya. Berarti kita tinggal tarik saja min 3,21 misalnya. Berarti kan ini kita ambil di sebelah kiri ini dari digit min 3,2-nya ya, angka min 32-nya, kemudian koma 1 tadi kan min 3,21. Berarti 0,01-nya kita tarik di sini sampai dengan mencapai 0,01. Nah, jadi besarnya Z pada saat nilai Z-nya adalah besarnya P ya, maaf, besarnya P pada saat nilai Z-nya itu adalah min 3,21 itu adalah 0,0007 ya. 0,0007, jadi nolnya 3 kali. Seperti itu. Nah, distribusi khusus yang kedua itu adalah distribusi gamma. Jadi ini juga salah satu distribusi yang juga yang sering muncul ya, karena dari distribusi gamma nanti akan banyak turunan distribusi lainnya. Ya. Nah, distribusi fungsi gamma itu adalah kita integralkan ya T pangkat K min 1 dikali E pangkat min T terhadap DT. Nah, itu adalah gamma. Gamma K ya. Nah, di mana K itu lebih besar dari 0. Nah, untuk gamma K di sini
Ini juga ada perhitungan sederhananya itu K-1, gamma K-1, dan seterusnya. Kemudian di sini varian continue yang berdistribusi gamma itu dia punya dua parameter juga. Kalau normal tadi kan ada mean dan variance ya. Tapi kalau yang gamma ada alpha dan beta. Nah, sehingga di sini fungsi distribusinya adalah seper beta pangkat alpha dikali gamma alpha dikali dengan x pangkat alpha min 1 eksponen min x per beta, di mana x-nya itu lebih besar dari 0 sampai dengan tak hingga ya. Alfanya juga di sini ada ada ini ya, batasannya itu alfa lebih besar dari 0, kemudian beta juga harus lebih besar dari 0. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman menuliskan distribusi gamma, maka di situ tuliskan seperti ini ya. X berdistribusi gamma di mana parameternya adalah alfa, beta. Seperti itu. Nah, untuk minnya atau rata-rata di distribusi gamma itu adalah A dikali B. Untuk variansnya itu adalah A dikali, alfa ya. Alfa dikali beta. Kemudian untuk variasinya itu adalah alfa dikali beta kuadrat. Nah, untuk yang eksponensial, jadi distribusi eksponensialnya juga banyak kita jumpai. Juga sering juga kita uh, hitung juga seperti itu. Distribusi eksponensial itu adalah parameternya lambda juga, di mana lambda itu adalah lebih besar dari 0. Nah, untuk fungsinya itu adalah seper lambda E pangkat min X per lambda. Atau nanti teman-teman misalnya menjumpai seper theta E pangkat min X per theta itu sama saja ya. Nah, simbolnya saja. Nah, kemudian distribusi eksponensial adalah distribusi gamma dengan K-nya 1. Jadi ini sebenarnya eksponensial itu adalah pengembangan dari gamma. Dengan kasus-kasusnya adalah K-nya sama dengan 1. Nah, notasi distribusi eksponensial dari X itu ditulis dengan X-nya adalah gamma lambda, 1 atau X-nya berdistribusi eksponensial lambda. Ya, untuk min-nya itu adalah lambda, kemudian variansnya adalah lambda kuadrat. Nah, ada distribusi uniform kontinu, di mana kita mempunyai peluang yang seragam dalam selang A sampai dengan B, A sampai dengan B. Jadi nanti misalnya di sini kita tuliskan grafik kita seperti ini. Nah, nanti ya lurus, maaf ini miring ya saya menggambarnya. Seperti ini lurus ya, konstan dia di titik A sampai dengan B. Dan minnya itu adalah A plus B per 2, kemudian untuk variasinya B min A kuadrat per 12. Nah, untuk fungsinya di situ seper B min alfa, seper B min A ya. Jadi untuk fungsi distribusinya itu adalah 1 dibagi B min A. Pada selang, jika X-nya itu di selang A sampai dengan B. 0 untuk X yang lain. Nah, kemudian ada C kuadrat, ini adalah tambahan saja. Dari C kuadrat itu adalah kejadian khusus dari distribusi gamma juga, di mana alfanya itu V per 2, ya, atau degree of freedom, kalau teman-teman masih ingat, atau derajat bebas ya, bahasa Indonesia. Kemudian dan betanya itu sama dengan 2. Nah, ini adalah bentuk fungsi distribusinya, di mana rata-ratanya itu sama dengan alfa dikali beta atau V besarannya ya. Jadi rata-rata pada distribusi C kuadrat itu sama dengan derajat bebasnya. Kemudian varians pada distribusi C kuadrat itu sama dengan 2 kali derajat bebasnya. Nah, untuk distribusi student stay ini adalah perluasan dari normal ya. Jadi perluasan dari normal. Namun di sini kalau kita berbicara normal itu berarti kita sudah berbicara populasi. Kalau itu adalah kita sudah berbicara sampel ya. Jadi ini pendekatan jika kita mau menghitung sampel. Jadi pada sampel seperti itu. Nah, untuk F ini adalah sebenarnya ini ya, C kuadrat dibagi dengan C kuadrat ya. Sebenarnya ini kan bentuk C kuadrat yang atas, kemudian yang bawah juga C kuadrat. Jadi ini adalah distribusi F. Nah, contohnya untuk distribusi khusus kontinu, itu misalnya kita mau menghitung luasan pada saat X itu lebih besar dari 55 sampai dengan 75 ya. Nah, diketahui minnya itu sama dengan 55.
Min-nya 55, kemudian deviasi standarnya itu adalah 15. Nah, jadi min ini adalah mu-nya, standar deviasinya adalah sigma. Sudah diketahui min dan standar deviasinya, maka di sini ini jadi 55 itu adalah X1, kemudian 75 itu adalah X2. Nah, di sini untuk menghitung ini supaya mudah kita menggunakan tabel Z. Nah, untuk menggunakan tabel Z kita kan dulu ya. Jadi tadi yang dari titik X kita ke transformasi ke Z. Nah, jadi untuk Z1-nya X1 min mu per sigma yaitu 55 dikurangi mu-nya adalah 55 dibagi 15. Nah, hasilnya adalah 0 per 15 mol. Kemudian yang Z2 X2 dikurangi mu dibagi sigma. X2-nya adalah 75 dikurangi 55 dibagi 15. Hasilnya adalah 1,33. Jadi kita punya, yang kita cari sekarang adalah P, ya, PZ, di mana Z itu adalah bisa dari sama dengan 0 sampai dengan kurang dari sama dengan 1,33. Ya, jadi, nah ini tergantung teman-teman mau pakai kurva yang mana ya. Kalau misalnya kalau yang tadi saya kan P seperti ini ya, ini miring. Ya, jadi kan menghitung daerahnya di kurvanya, di Z-nya itu yang seperti ini, nah, kurvanya. Jadi kita menghitung, ini adalah titik X1, Z1-nya. Nah, berarti Z1 pada saat nilainya di sini 0, kita cari yang nilai Z-nya 0 ya. Ya, kita cari yang nilai Z-nya kalau misalnya lebih besar dari 0, nanti cari di tabel Z, maka itu besarnya ada 0,5 karena 0 di sini kan sama dengan kalau di tabel Z, di distribusi Z, ya, ini kan dia mu. 0 itu mu-nya, kemudian variasinya adalah 1. Jadi 0-nya adalah titik separuh dari daerahnya. Jadi misal, maka di sini langsung dituliskan 0,5. Kita kalau teman-teman tidak yakin nanti bisa buka tabel Z. Kemudian untuk PZ lebih besar sama dengan 1,33, itu sama dengan 1 min 0,9082. Kenapa di sini PZ lebih besar 1,33? Ya, maaf. Jadi di sini, misalnya gini ya, ini kan kita punya kurva simetris ya, anggaplah simetris. Jadi saya mau mencari pada saat, ya, jadi di sini ada titik Z2. Nah, yang saya cari sekarang ini. Ya, sehingga PZ lebih besar sama dengan 1,33 itu adalah 1. 1. Jadi kalau keseluruhan kurva ini dari titik ini yang ujung sini sampai ujung kiri ke ujung kanan ini besarnya adalah 1 ya. Peluangnya. Maka kalau kita mau mencari yang daerah yang saya arsir ini, 1 dikurangi dengan ini. Cari Z2-nya 1 min ini ya, 1 min daerahnya pada saat Z-nya 1,33 yaitu 0,9082 sehingga hasilnya dari 0,0918. Nah, yang dicari ini teman-teman adalah kalau kita kurvanya, kita kurva lagi. Nah, itu yang kita cari adalah 0, nah sampai dengan 1,33. Ini yang kita cari. Makanya tadi saya hitung ya. Di sini adalah kita mau menghitung PZ ya pada saat nilainya adalah 0 sampai dengan 1,33. Kita menghitung PZ lebih besar dari 0 ya, PZ lebih besar dari 0 berarti ini ya. Kemudian kita kurangi PZ lebih besar dari 1,33. Nah, hasilnya kan seperti ini ya, yang saya bundar ini. Hasilnya ada 0,41. Nah, kebalikannya kalau misalnya teman-teman nanti dapat kurva, nah, tabel Z-nya itu adalah seperti ini ya. Luasannya seperti ini. Nanti pasti ada di kalau teman mendownload tabel Z itu pasti nanti ada di atasnya ada kurva. Kalau daerahnya seperti ini, maka teman-teman cukup menghitung aja PZ pada saat Z-nya itu sama dengan 0,5 ya, dan PZ sama dengan 1,33. Nah, nanti teman-teman menghitungnya berarti PZ ya kurang dari sama dengan 1,33 dikurangi PZ kurang dari sama dengan 0,
nol ya ini ya, ini nol ya. Hmm. Maka nanti teman-teman bisa hasilnya sama saja, 0,41. Jadi tolong teman-teman cek pada saat menggunakan tabel Z itu lihat yang kurva di atasnya ya. Dia daerahnya seperti apa yang diarsir, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Jadi nanti teman-teman ini cek terlebih dahulu di atasnya. Nah, kalau yang perhitungan saya ini, kalau misalnya yang diarsir itu adalah yang ke kanan ya. Tapi kalau yang ke kiri, berarti teman-teman pakai perhitungan yang seperti ini. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya ke materi selanjutnya. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, sekarang kita ke materi kedua, yaitu fungsi pembangkit momen. Ya. Nah, sebenarnya mahasiswa diharapkan di sini mampu menerapkan fungsi pembangkit momen dan kuantil. Nah, untuk kuantil ini materi pengayaan ya, teman-teman bisa baca sendiri di modul ada. Nah, ini yang untuk saya jelaskan saat ini yang ini ya, yang sering eh, keluar atau yang banyak keluar dan ada hubungannya dengan materi selanjutnya ya. Di modul 8 dan 9 itu juga ada masih terkait dengan fungsi pembangkit momen seperti itu. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan fungsi pembangkit momen. Jadi ada momen ke R dari fiber random X. Itu yang pertama jika diskrit ya. Jika diskrit maka di situ kita menghitung momen ke R-nya itu adalah X pangkat R dikali sigma ya, sigma X pangkat R dikali Fx. Kemudian kalau misalnya kontinu maka integral X pangkat R dikali Fx dx. Nah, fungsi pembangkit momen atau MGF itu direpresentasikan dengan MXT ya. Nah, sedangkan ekspektasi X. Nah, kalau teman-teman masih ingat menghitung ekspektasi kemarin, kalau ekspektasi X berarti kan E isinya dalam kurungnya X ya langsung ya. Nah, cara menghitungnya kan tinggal kita sigma atau integralkan X dikali Fx. Nah, kalau di sini ekspektasi ETX berarti nanti kalau kita mau menghitung MXT-nya ya, ini ya. Kalau kita mau menghitung MXT-nya berarti di sini kita menghitung ekspektasi ETX. Nah, caranya adalah kalau diskrit kita sigmakan ETXI dikali FXI. Kalau kontinu berarti kita integralkan. Jadi ini konsepnya sama dengan yang kita menghitung ekspektasi saja ya, cuman berbedanya adalah ekspektasi. Kalau misalnya min itu adalah ekspektasi biasa itu adalah ekspektasi X misalnya seperti itu. Tapi kalau di pembangkit momen itu adalah ada eksponennya ya, eksponen ekspektasi X, ekspektasi E pangkat TX. Nah, pada pada saat kita mempelajari MGF di sini itu ada kejadian-kejadian khusus di mana pada saat MXT itu kita katakan dalam momen ke nol ya. Kemudian ada momen ke satu, momen kedua dan selanjutnya itu adalah eh, kita pakai konsepnya adalah turunan seperti itu ya. Jadi momen pertama kita turunkan ETXI ini terhadap ETXI yang kita turunkan itu adalah eh, ya jadinya ETXI dikali FXI. Kalau momen ke satu adalah XI dikali ETXI dikali FXI. Kemudian kalau momen kedua XI kuadrat dikali ETXI dikali FXI dan seterusnya. Nah, kalau pakai kalau X-nya adalah kontinu berarti kita tinggal integralkan aja. Nah, jadi secara umumnya nih, kalau misalnya teman-teman menjumpai eksponen seperti itu, kita masih ingat Dre Taylor ya. Nanti mungkin di kalkulus kalau masih ingat ya. Jadi eksponen Y itu sama dengan 1 ditambah Y, ditambah Y kuadrat per 2 faktorial, ditambah Y pangkat 3 per 3 faktorial, dan selanjutnya. Jadi misalnya nanti ketemu eh, ini ya, ketemu deret yang seperti ini, teman-teman bisa langsung direkam menjadi eksponen Y, seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya ETX, nah teman-teman tinggal ganti Y ini menjadi TX. Ya. Kemudian Y kuadrat berarti
TX dikuadratkan, berarti T kuadrat, X kuadrat, dan seterusnya. Sehingga pada saat nanti teman-teman menjumpai kemudian dihitung next T-nya, kita sederhanakan itu adalah sama dengan 1 ditambah sigma pada saat R-nya sama dengan 1. Ya, karena di sini kan sudah kita tinggal menyederhanakan fungsi yang TX dan selanjutnya. Sehingga menjadi ekspektasi X pangkat R dikali T pangkat R per R faktorial. Gitu. Jadi ini di slide saya ini, untuk slide ini tuh cuma informasi tambahan aja. Nanti kalau teman-teman menjumpai dari Tyler, nanti bisa disederhanakan. Nah, kemudian ada kejadian juga pada saat T-nya itu sama dengan 0. Ya, pada saat T-nya sama dengan 0, maka momen pertama itu momen pertama pada saat T-nya sama dengan 0 itu adalah sama dengan min ya, atau ekspektasi X. Nah, pada saat momen kedua, pada saat T-nya sama dengan 0, itu adalah ekspektasi X kuadrat. Jadi misalnya nanti teman-teman menjumpai MGF, kemudian dicari min dan variansnya, teman-teman tinggal turunkan menjadi momen pertama dan momen kedua, sehingga nanti kita bisa menghitung variansnya. Ingat, tapi pada saat T-nya sama dengan 0 ya. Nah, jadi variansnya itu nanti kita tinggal menentukan momen kedua dikurangi dengan momen pertama dikuadratkan, seperti itu. Nah, jadi di sini momen pertama caranya adalah teman-teman tinggal menurunkan saja pada DT ya, ditentukan terhadap DT. Kemudian nanti untuk momen keduanya juga sama, kita menentukan terhadap DT juga. Nah, untuk sifat-sifat MGF di sini ada MAXT itu sama dengan MXAT. Jadi A-nya itu adalah dia konstanta ya. Nah, T-nya juga konstanta. Kemudian ini dibuktikan dengan MAXT itu sama dengan ekspektasi ETAX sama dengan ekspektasi E dalam kurung TA dikali X, sehingga sama saja MXAT itu sama dengan MXAT itu ya. Kemudian jika di situ ada beberapa variabel random X1 sampai dengan Xn yang saling bebas, maka di situ untuk menghitung MAX plus B-nya itu adalah ETB dikali MXAT. Nah, untuk pembuktiannya teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita pisahkan dulu, T-nya kita keluarkan, kemudian X plus B. Ya, X-nya karena tadi menjadi X plus B ya di sini. Sehingga kita masukkan ke sini, X-nya menjadi X plus B. Nah, kemudian kita jabarkan. Nah, karena perkali, karena di sini konsepnya kalau teman-teman masih ingat ya, pastinya kalau plus berarti kan dikali ya. Kita pisahkan di sini EATX dikali ETB. Sehingga EATX kita pakai sifat yang pertama tadi. Kemudian ETB ini karena TB sama-sama konstanta bisa kita keluarkan ya. Jadi ekspektasi dari konstanta itu adalah konstanta itu sendiri. Jadi tetap ETB. Jadi yang mengandung unsur X tetap menjadi MAXT atau MXAT. Nah, ini sudah dibuktikan di sini. Nah, kemudian di sifat yang terakhir yaitu MAX plus BY plus C. Nah, teman-teman di sini juga bisa sederhanakan ya. Kita uraikan terlebih dahulu ETAX, ekspektasi ETAX ditambah BY plus C, atau kita uraikan di sini ETC ya, ETC karena C ini konstanta, kemudian MXAT karena ETAX ini menjadi MXAT, kemudian BYT di sini menjadi MYBT, seperti itu. Nah, sifat yang terakhir yaitu jika di sini ada beberapa X buah variabel random ya, jadi N buah variabel random X1 sampai dengan Xn yang saling dependen, maka teman-teman di sini tinggal mengalihkan saja ya. Jadi MGF-nya adalah kita tinggal mengalihkan setiap X-nya. Contohnya di sini nanti saya contohkan beberapa contoh ya. Jadi ada contoh pertama, jika X itu adalah variabel kontinu, di mana fx-nya itu sama dengan ekspektasi min X, dan X itu lebih besar dari 0, maka kita diminta untuk menentukan MGF. Nah, tinggal teman-teman cari di sini aja. Tadi kan kalau MGF atau MXT kita sama dengan ekspektasi X ya. Nah, jadi kita pakai lagi konsep dari ekspektasi ya. Jadi ETX dikali FX. Nah, karena continue, maka di sini kita pakai konsep integral. Nah, jangan lupa untuk ini teman-teman harus ingat kembali bagaimana integral dari ini ya, eksponen. Jadi untuk MGF di sini teman-teman harus ingat konsep integral maupun turunan dari eksponen seperti itu ya.
Nanti kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan nilai MXT-nya, ya ketemu dengan 1/1 min T. Nah, kemudian kita bisa mencari min dan variansnya. Nah, ingat tadi bahwa minnya itu adalah turunan pertama dari MGF-nya. Kita turunkan 1 min T ini terhadap T. Ya, sederhanakan 1 min T pangkat min 1 ya, atau 1 min T sama saja. Berarti 1 min T pangkat min 1 kita turunkan terhadap T, hasilnya adalah ini ya. Jadi 1 min T pangkat min 2. Sehingga kita masukkan pada saat T-nya sama dengan 0, karena di situ min itu adalah, atau ekspektasi X itu adalah turunan pertama dari fungsi momen, pembagian momen jika T-nya sama dengan 0. Ya. Jadi saya ulang kembali, kita hitung dulu MGF-nya. Setelah kita hitung MGF, kita tentukan MGF-nya, maka kalau teman-teman mau cari min, kita turunkan satu kali, ya, kita turunkan terhadap fungsi MGF tadi terhadap T, ya, bukan X, terhadap T. Kemudian nanti setelah diturunkan, masukkan nilai 0. Jadi substitusikan nilai 0 ke T-nya. Nah, itulah adalah nilai min. Nah, kalau misalnya kita mau hitung varians, kita harus hitung terlebih dahulu momen kedua atau ekspektasi X kuadratnya. Nah, teman-teman boleh menurunkan hasilnya ekspektasi X ini, ya, kan sudah dihitung kan ya ekspektasi X turunannya bagaimana. Nah, kita tinggal turunkan satu kali lagi terhadap T. Hasilnya adalah 2 dikali 1 min T pangkat min 3. Nah, nantinya untuk variansnya, berarti kita operasikan di sini ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan ekspektasi X dikuadratkan. Hasilnya sama dengan 1. Ada pertanyaan? Oh, ternyata ada banyak chat ya. Hmm. Oh, ternyata tidak ada pertanyaan. Oke, saya lanjut ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa di kolom chat juga. Oke, sebentar. Nah, selanjutnya adalah contoh selanjutnya ini tadi ya mengenai sifat-sifatnya MGF ya. Misalnya di sini ada dua X1 dan X2, dia independen dan masing-masing itu mempunyai yang X1 adalah dia berdistribusi Poisson lambda 1, kemudian yang X2 dia berdistribusi Poisson lambda 2. Nah, ini ingin dicari MGF dari X1 plus X2-nya. Maka teman-teman harus menggunakan konsepnya yang sifat tadi. Nah, kemudian untuk MGF Poisson itu adalah E pangkat lambda, ya, lambda dikali ET min 1. Jadi ini juga teman-teman jangan sampai salah, ada double E di sini ya. Jadi nanti teman-teman cek dan dihafalkan dengan baik. Ya, jadi untuk Y-nya kita anggaplah di sini kita mau mencarinya MGF-Y ya, di mana Y-nya itu adalah X1 ditambah X2. Maka MYT kita kembalikan lagi di konsep awal yaitu ekspektasi ETY. Nah, ETY karena di sini Y-nya adalah X1 plus X2, kita jabarkan di sini, kita masukkan supaya kita ini ya bisa lebih teliti. Nah, kemudian ekspektasi karena di sini tetap plus konsepnya, kalau pangkat kan kita kali ya. Kalau ada perkalian pangkat eh, penjumlahan di pangkat berarti itu adalah konsepnya adalah perkalian. Maka ETX1 dikali ETX2. Nah, masing-masing karena di sini ada keterangan independen, maka teman-teman di sini bisa menguraikan ya, memisahkan. Jadi ada ekspektasi ETX1 dikali ekspektasi ETX2. Nah, tinggal kita kalikan ekspektasi ETX1 adalah MX1T, kemudian ekspektasi ETX2 itu adalah MX2T. Ya, sama dengan ekspektasi lambda 1 ET-1 dikali ekspektasi lambda 2 ET-1 ya. Jadi sama ya, cuma lambdanya aja ada lambda 1 dan lambda 2. Nah, kita sederhanakan di sini karena ET-1-nya sama ya. Jadi kita sederhanakan MYT-nya itu adalah ekspektasi lambda 1 plus lambda 2 ET min 1. Jadi teman-teman di sini untuk MGFY ini adalah ekspektasi lambda 1 plus lambda 2 ET min 1, di mana nanti untuk Y ini dia berdistribusi Poisson juga dengan eh, dengan parameternya adalah lambda 1 plus lambda 2. Seperti itu ya. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, aman ya.
Oke, baik. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa ini ya, di email saya atau bagaimana cari info saja, nanti ada, bisa saja di Google nanti email Ria Paulina juga boleh ya, nanti biar teman-teman bisa tanya via email juga bisa. Ya, ya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Jika tidak ada pertanyaan, ya kita. Oke, oke, oke. Ada yang raise hand ya? Oke, silakan Mas Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya. Suara saya kedengaran, Ibu? Sebentar saya. Oke, sudah. Iya. Hmm. Tadi terkait kita ini bahas terkait dengan distribusi normal dan kawan-kawan. Nah, saya ingin menanyakan itu kira-kira perbedaan yang mendasar antara distribusi normal terus distribusi T dengan distribusi chi-square. Q Di mana kuadrat. di mana semua distribusi itu kan kita pakai dalam hal penelitian. Hmm. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi di saat saya menjelaskan, itu kalau normal kita berarti kita sudah berbicara di populasi. Nah, kemudian untuk yang T itu kita bicara sampel. Jadi dari prinsip penggunaannya sudah beda. Ya, berarti kalau populasi kita itu terkait dengan jumlah datanya ada berapa, ya kan? Kalau misalnya T, berarti kita seperti yang kita kenal di statistik ya, yang kita pelajari bahwa kalau misalnya N kurang dari 30, berarti kita di situ sudah pendekatannya pakai T. Tapi kalau misalnya N-nya lebih dari 30, kita sudah pendekatannya pakai Z. Itu konsep yang pertama. Kemudian kalau di normal, kita itu sudah berbicara mengenai populasi. Kalau di T itu kita bicaranya adalah sampel. Seperti itu. Kemudian sebenarnya, saya juga sudah sampaikan tadi ya, bahwa sebenarnya T itu adalah pengembangan dari normal ya, pengembangan dari normal. Maka cuman karena di situ kalau misalnya kita berbicara dengan sampel yang sedikit, kita mendapatkan nantinya estimasinya itu adalah bias kalau kita pendekatannya pakai yang Z, sehingga di situ dekatnya dengan T. Nah, itu untuk normal dan T. Jadi sebenarnya T itu adalah pengembangan dari normal, seperti itu. Kemudian untuk yang chi kuadrat itu adalah pengembangan dari chi kuadrat tadi gamma ya. Gamma dengan parameternya tadi adalah dikaitkan dengan degree of freedom. Nah, tapi kalau kita bicara chi kuadrat biasanya kita bicara mengenai varians dan sebagainya. Seperti itu. Jadi karena ada efek kuadratnya. Tapi di situ juga gamma itu juga ada yang mengatakan bahwa sebenarnya chi kuadrat itu juga perluasan dari gamma ya. Jadi ada dua. Kalau misalnya teman-teman nanti di situ chi kuadrat kita sudah berbicara ke varians, maka di situ ada hubungannya dengan chi kuadrat bahkan dengan f ya, karena f itu adalah pembagian dari dua ini dua F itu kan kalau kita pakai F biasanya kalau di ANOVA ya itu kan ada X1 dan X2, jadi kita melihat varians dari kedua perbandingan kedua variabel itu. Tapi kalau yang chi kuadrat berarti salah satunya. Nah, maka dari itu adalah konsep dari yang T, Z dan tadi apa chi kuadrat, seperti itu Mas. Dan kalau misalnya chi kuadrat kita bisa lihat dari loncengnya juga ya, bentuk kurvanya ya. Kalau norma dan T kan kita bisa lihat di situ. Kalau norma dan T sebenarnya simetris ya. Cuman kalau yang di normal itu punya parameter mu. Kalau di T kan tidak. Kemudian kalau yang di chi kuadrat itu juga dia sebenarnya kenapa saya tadi katakan dia turunan dari normal karena dia juga bentuk kurvanya adalah lonceng juga kan ya. Namun di situ dia mempunyai kemiringan seperti itu. Ya. Apa ada yang mau disanggah? Baik, terima kasih, Ibu, atas penjelasannya. Ya. Ada lagi? Oke. Mungkin tidak ada ya. Oke, saya mungkin akhiri saja kalau begitu. Oke. Terima kasih juga Mas Iqbal. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja dari saya. Semoga teman-teman di sini untuk PSM 1 lulus semua ya.
Jadi mungkin banyak bahan yang mungkin teman-teman bisa pelajari, bisa dari modul, bisa dari kegiatan Sigma ini, kemudian bisa dari ada tutorial radio juga, kan juga ya. Jadi banyak akses yang teman-teman bisa pelajari. Semoga nantinya untuk ujiannya lulus semua. Amin amin ya Rabbi ya. Oke, kalau begitu eh, saya akhiri. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akhiri ya.